네, 그렇습니다. 현장의 모습을 보면요, 지금 이번 사고 원인은 버스 스트라이크 발생 현상 등 기상 악화 등으로 추정하고 있으며, 정확한 원인은 추후 관계 교환과 합동 조사를 통해 발표할 예정입니다. 금일 12시 41분 현재 이 사고로 80몇 명이 안타깝게 사망한 것으로 확인됐습니다. 부상은 2명으로 제가 구조해서 지역 병원으로 이송 조치하였습니다. 저희들이 지금 최선을 다해서 수색을 하고 있고요. 안타깝다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 현장을 보고한 저로서는요. 네, 그렇습니다. 현장의 모습을 보면요, 지금 그러니까 그걸 기자 상대로 하는지 유족 상대로 하는지. Saudara, pesawat Jeju Air yang mengangkut 181 orang gagal mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Setidaknya lebih dari 170 orang tewas dalam kecelakaan ini. Video amatir memperlihatkan detik-detik saat pesawat Jeju Air tergelincir dan terbakar di landasan pacu Bandara Muan, Korea Selatan. Terbakarnya pesawat jenis Boeing 737-800 memicu kepulan asap hitam yang membumbung ke udara. Insiden terjadi pukul 9:03 waktu setempat saat pesawat yang mengangkut 181 orang ini kembali dari Bangkok, Thailand. Tiga 32 mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 1.500 petugas pemadam, polisi, tentara, dan tim penyelamat langsung dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Muan, Korea Selatan. Petugas menyelamatkan 2 orang yang merupakan awak kabin. Keduanya dilaporkan dalam kondisi sadar dan tidak mengkhawatirkan. Kepala Pemadam Kebakaran Muan menyebut diduga kecelakaan disebabkan pesawat menabrak burung atau kondisi cuaca yang buruk. 이번 사고 원인은 버스 스트라이크 발생 현상 등 기상 악화 등으로 추정하고 있으며, 정확한 원인은 추후 관계 교환과 합동 조사를 통해 발표할 예정입니다. 금일 12시 41분 현재 이 사고로 80몇 명이 안타깝게 사망한 것으로 확인됐습니다. 부상은 2명으로 제가 구조해서 지역 병원으로 이송 조치하였습니다. Pesawat Jeju Air jenis Boeing 737-800 mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, Minggu pagi waktu setempat. Pemicu kecelakaan diduga karena pesawat yang mengangkut 180 orang ini gagal mendarat. Pesawat dengan nomor penerbangan 7C2216 tergelincir dari landasan pacu dan menabrak pagar beton setelah roda pendaratan depannya tak berfungsi hingga akhirnya terbakar. Akibatnya lebih dari 170 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Atas insiden ini, CEO Jeju Air menyampaikan permintaan maaf kepada semua korban. 먼저 제주항공을 아껴주시는 모든 분들께 머리 숙여 사과의 말씀을 드립니다. 무엇보다 이번 사고로 인해서 유명을 달리하신 탑승객 분들과 유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 올립니다. 현재로서는 사고의 원인을 가늠하기 어렵고 관련 정부 기관의 공식적인 조사 발표를
기다려야 하는 상황입니다. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi penumpang ataupun korban dalam kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kementerian Luar Negeri mengatakan tengah berkoordinasi dengan otoritas tempat soal insiden pesawat Jeju Air. Kemlu dan KBRI Seoul memonitor kecelakaan pesawat yang terjadi di Muan International Airport, Korea Selatan. Saat ini KBRI Seoul sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat. Berdasarkan informasi informal yang didapat, tidak terdapat penumpang WNI dalam pesawat tersebut. Upaya penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan pesawat Jeju Air terus dilakukan petugas gabungan di Bandara Muan. Kecelakaan ini menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah penerbangan Korea Selatan. Terakhir kali Korea Selatan mengalami kecelakaan udara pada 1997 ketika pesawat Korean Airlines jatuh di Guam yang menewaskan 228 orang. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter meninggal dunia. Ia berusia 100 tahun dan telah lebih dari setahun dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Jimmy Carter menjalani satu masa jabatan yang penuh gejolak di Gedung Putih sebelum membangun reputasi sebagai pejuang kemanusiaan global dan pejuang demokrasi. Ia mengalahkan Presiden Gerald Ford pada tahun 1976 dengan janji memulihkan kepercayaan pada pemerintah, tetapi kalah dari Ronald Reagan 4 tahun kemudian di tengah melonjaknya inflasi, krisis bahan bakar minyak, dan krisis penyanderaan Iran. Jimmy dan istrinya Rosalynn Carter kemudian membentuk The Carter Center dan memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, sekaligus menjadikannya sebagai mantan presiden yang paling aktif dan terlibat secara internasional. Sebuah truk pemadam kebakaran dihantam kereta api di Florida, Amerika Serikat. 3 anggota pemadam dan belasan penumpang kereta menderita luka-luka. Kerasnya hantaman membuat bagian moncong kereta rusak parah. Dugaan sementara kecelakaan terjadi saat truk pemadam melaju di sekitar rel dan tengah menunggu kereta lain yang lewat. Tak disangka ada kereta penumpang berkecepatan tinggi ikut melaju di lintasan dan truk pemadam terlanjur memasuki rel hingga akhirnya terhantam. Kecelakaan ini pun tengah diinvestigasi. Kereta penumpang itu baru bisa berhenti 100 meter dari titik tabrakan. Sementara kondisi truk pemadam rusak parah. Para korban tengah menerima perawatan di rumah sakit. Sebuah insiden tabrakan antara kereta penumpang berkecepatan tinggi dan truk pemadam kebakaran di Florida, Amerika Serikat menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan belasan penumpang terluka. Tim dari pemadam kebakaran setempat menyebut bahwa 3 petugas pemadam kebakaran yang jadi korban dalam kondisi stabil dan masih dirawat di rumah sakit setempat. Sedangkan 12 orang penumpang kereta yang ikut jadi korban dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional masih mengumpulkan informasi terkait kecelakaan ini dan meminta saksi yang mengetahui rincian kecelakaan itu untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi ke publik karena penyelidikan sedang berlangsung. Saudara, lagi-lagi asap mengepul terlihat di jalur Gaza. Hingga kini serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 45.000 orang di Palestina. Asap hitam mengepul terlihat dari beberapa lokasi di jalur Gaza Palestina pada Minggu waktu setempat. Meski demikian belum jelas penyebab asap tersebut. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 45.400 warga Palestina. Lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak dan melukai 108.000 orang lainnya. Serangan Israel membuat kehancuran yang luas dan memaksa sekitar 90% dari 2,3 juta penduduk mengungsi. Asap terlihat mengepul di Cakrawala Gaza dekat perbatasan dengan Israel Selatan pada hari Sabtu waktu setempat. Hal ini terjadi saat Israel melanjutkan serangan di Gaza. Serangan semalam menewaskan sedikitnya 9 orang di Maghazi, termasuk perempuan dan anak-anak.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan Sabtu kemarin 48 orang tewas dalam 24 jam terakhir oleh tembakan Israel. Perang Israel-Hamas menewaskan lebih dari 45.400 warga Palestina, lebih dari setengahnya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 108.000 lainnya. Setidaknya 4 anak dan seorang perempuan termasuk di antara 9 orang yang tewas dalam serangan Israel di Gaza Tengah. Serangan udara Israel pada malam hari menghantam sebuah rumah di daerah Meghazi. Jenazah-jenazah dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah. Serangan Israel berlanjut di jalur Gaza Utara, di mana pasukan menyerbu dan membakar salah satu rumah sakit terakhir yang beroperasi di bagian paling utara. Rumah sakit Kamal Adwan telah diserang beberapa kali selama 3 bulan terakhir oleh pasukan Israel. Petugas mengatakan mungkin masih ada korban di bawah reruntuhan. Ribuan orang di Afghanistan memprotes serangan udara Pakistan baru-baru ini. Serangan itu telah menewaskan puluhan orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Masyarakat kota Quds pada Sabtu menentang serangan udara Pakistan demi mempertahankan tanah dan tempat tinggal mereka. Sementara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan pasukannya menyerang beberapa titik di Pakistan sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan pada pekan lalu. Pakistan telah melancarkan operasi untuk menghancurkan fasilitas pelatihan dan membunuh pemberontak di timur Afghanistan. Media pro-Taliban menyebut serangan itu menewaskan 19 tentara Pakistan dan 3 warga sipil Afghanistan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Pakistan. Seorang warga Pakistan menyebut protes serupa pernah mereka lakukan terhadap negara adidaya dan berhasil. عبرت واخلي چې څومره سترو قوتونو ته مو ماتې ورکړي. 12 خوستي ولسونه د پاکستان د تیري په مقابل کې تیار دي چې د خپلې جغرافیې او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. Saudara, badai dan gelombang tinggi menghantam kawasan pesisir dan pantai di utara Peru, menimbulkan kekhawatiran bagi para nelayan. Pemerintah Peru melarang sementara para nelayan untuk melaut. Hantaman gelombang tinggi mengejutkan para nelayan di kawasan pesisir Tumbes saat hendak melaut. Para nelayan langsung mencoba menyelamatkan diri dari terjangan gelombang. Pemerintah Peru menyatakan gelombang tinggi mulai menerjang sejak Jumat dan terus berlanjut hingga hari Minggu. Pemerintah menyebut khawatir dengan nasib para nelayan yang saat gelombang tinggi sedang berada di tengah laut. Mengantisipasi korban jiwa, pemerintah melarang sementara para nelayan untuk melaut. El mar ya está llegando prácticamente a las casas, ¿no? Están llegando a las casas. Ahorita tenemos que coordinar con Defensa Civil y averiguar. Y no solamente eso, sino que hay hermanos pescadores que están allá en alta mar y no sabemos cuál es su situación, cómo están. Mira cómo estamos en estos momentos por este sector. Casi nunca ha habido esto y esta parte tenemos que hablar con los vecinos porque no vaya a ser que de repente vengan oleajes más fuertes y esto va a... Saudara, usai jeda jurnalis VOA Helmi Yohannes akan melaporkan tentang gejolak politik di Suriah meresahkan warga